Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan tentang administrasi, sarana dan prasarana. Yang pertama, konsep dasar administrasi sarana prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana, perencanaan, pengadaan, investasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, pengawasan. Ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, yang pertama, konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Secara mendasar, pengertian sarana dan prasarana dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 45. Yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Administrasi sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berlandasan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Pasal 35 ayat 1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, Pasal 35 ayat 2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2002 tentang tugas dan tanggung jawab Direktorat Pendidikan TK dan SD. Yang keempat, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 1998 tentang penggunaan buku pelajaran. Yang kelima, Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pembakuan sarana pendidikan bagi sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditinjau dari fungsi atau perannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yakni alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran. Menurut Suharmi tahun 1979 diterangkan bahwa yang termaksud prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabotan sekolah. Kadang-kadang pengertian tentang alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan masih sukar dibedakan orang. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Alat ini mungkin berwujud buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Media pendidikan dikatakan oleh Umar Suwito adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, sarana pendidikan ada 2, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Yang A, sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Yang B, sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama, seperti kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Terbagi 2 juga, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan
tidak bergerak. Yang sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya, almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan seterusnya. B. Sarana pendidikan tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Ketiga, ditinjau dari hubungannya. Dengan proses belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya, yaitu kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis, operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan pengadaan barang, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan penyingkiran, dan yang terakhir pengendalian. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang harmonis atau terpadu. Dalam sistematika, kerjanya harus dihindarkan timbulnya kesimpang siuran dan tumpang tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan, menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga, dan waktu. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Suatu kegiatan administrasi atau manajemen atau pengelolaan yang baik dan tidak gegabah tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik, dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Menurut Friedman dan kawan-kawan, tahun 1952 mengatakan bahwa perencanaan atau rencana adalah pengeterapan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut tersirat 2 fungsi pokok dari perencanaannya, yaitu suatu perencana atau perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol setiap langkah kegiatan pembelajaran. Bila terpaksa terjadi hambatan atau kendala, maka demi tetap tercapainya tujuan yang telah diterapkan, maka rencana atau perencanaan dapat digunakan untuk memberi arah perubahan seperlunya. Untuk mengadakan perencanaan, kebutuhan alat pelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi menurut skala. Prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya, contohnya mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada, mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, mencari bahan dana, terus menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Dalam merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang-barang bergerak. Yang pertama, barang-barang habis dipakai, seterusnya barang-barang tak habis dipakai. Yang kedua, perencanaan pengadaan barang-barang tidak bergerak. Selanjutnya, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Sejalan dengan pembiayaan di depan, maka pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah.
Untuk pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau tukar. Yang kedua, pengadaan bangunan. Untuk pengadaan bangunan ini dapat dilaksanakan dengan membangun atau mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar. Pada prinsipnya sama dengan pengadaan tanah. Pengadaan parabot, cara pengadaan parabot dapat dilaksanakan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan sumbangan. Yang selanjutnya, pengadaan kendaraan atau alat transportasi. Yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat angkut orang atau barang untuk di darat, di air, dan di udara. Khusus untuk sekolah, hanya kendaraan darat dan air. Selanjutnya, pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor dan alat tulis kantor ATK, sarana pendidikan, alat pelajaran, alat peraga, media dan alat praktikum, dan alat tulis kantor, kertas tinta, stensil, map dan sebagainya dapat diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu untuk jumlah besar tertentu melalui lelang dengan tender tekanan. Yang tiga, inventaris berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang, bahan yang ada secara teratur. Menurut ketentuan yang berlaku, inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara. Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, analis, kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Dalam lingkungan yang sempit seperti di lingkungan sekolah atau fakultas, maka kegiatan penyaluran ini dapat terwujud pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang dan sesuai kebutuhan guru atau dosen, saksi bagian dalam instansi sekolah fakultas tersebut untuk keperluan kegiatan belajar mengajar serta perkantoran. Yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan, hambatan, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusak. Kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, dan untuk mendukung kelancaran pekerja sehingga diperoleh hasil yang optimal, dan untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan. Terus untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Yang keenam ada penghapusan. Proses kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghapusan. Penghapusan sebagai salah satu fungsi administrasi sarana pendidikan mempunyai arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan pengalaman barang-barang yang semakin buruk kondisinya.
Yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi. Yang keempat, membebaskan ruangan atau perkarangan kantor dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, sehingga seluruh kantor pada umumnya kelihatan bersih dan rapi serta sehat. Yang kelima, penghapusan di tiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia atau penelitian. Penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia tersebut bertugas untuk menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang, atau memusnahkan barang-barang tersebut. Syarat-syarat penghapusan barang-barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapus memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yang itunya dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Terus perbaikan terhadap barang tersebut akan menelan biaya yang besar sekali, sehingga akan merupakan pemborosan uang negara. Secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang lagi dengan besarnya biaya pemeliharaan. Jenis-jenis penghapusan dalam pelaksanaan penghapusan dikenal 2 jenis, yaitunya cara penghapusan dengan menghapus dengan menghapus atau menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Pemusnahan terhadap barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan untuk atau harus dimusnahkan. Yang ketujuh, ada pengawasan. Pengawasan adalah seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Pengawasan bukan merupakan suatu peraturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Selanjutnya, yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitunya setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensial fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh siswa. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Bila banyak maaf, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.